Halo subscriber yang budiman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Spirit Homecoming. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, kejamnya Perang Dunia Kedua. Film ini bercerita tentang gadis muda yang dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang bermain di hutan. Gadis ini bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara Jepang sedang lewat depan mereka. Setelah bermain, Jungmin menjemput ayahnya di ladang. Keduanya pulang sambil menyanyi gembira. Malam harinya, kedua orang tua Jungmin sedang membahas tentang kekhawatirannya terhadap tentara Jepang yang baru saja tiba di desa mereka. Esoknya, ketika Jungmin baru pulang bermain, ia melihat para tentara Jepang di rumahnya. Ternyata mereka mencari Jungmin dan berniat membawanya secara paksa. Merasa tidak punya pilihan lain, orang tua Jungmin memberi jimat dan uang kepada Jungmin. Di dalam kereta sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Jungmin juga berkenalan dengan gadis bernama Yunghee. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah mereka ke Cina. Di sana mereka disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas di negara itu. Lalu mereka dibawa ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka semua dikumpulkan di suatu ruangan. Karena Jungmin masih berumur 14 tahun, dia pun dibawa ke suatu tempat tertutup. Ternyata Jungmin diperiksa kemaluannya untuk memastikan tidak ada penyakit apapun. Selanjutnya Jungmin dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Kemudian masuklah tentara Jepang ke kamar dan memaksa Jungmin bercinta. Jungmin mencoba melawan tapi pria itu tidak segan-segan memukulnya. Selain Jungmin, gadis-gadis yang lain juga dipaksa bercinta dengan para tentara. Saat Jungmin berbaring di ranjang, tiba-tiba datanglah tentara Jepang. Tapi kali ini tentara itu memperlakukan Jungmin dengan baik dan menyuruh Jungmin untuk beristirahat. Hari demi hari terus berlalu, kelakuan bejat para tentara itu masih belum berubah. Setiap hari mereka selalu bercinta dengan para gadis muda secara paksa. Dan mereka juga dipaksa bekerja berat. Saat bekerja, Jungmin menghampiri Yunghee. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Ketika mereka akan kembali ke dalam, Jungmin tiba-tiba sakit. Akhirnya ia diperbolehkan istirahat sejenak. Saat terbangun, Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai. Jungmin pun langsung menangis setelah melihat mayat tersebut. Beberapa hari kemudian, Jungmin bertemu dengan Tanaka dan memberi Jungmin sebuah peta untuk memudahkannya keluar dari sana. Saat malam harinya, Jungmin dan Yunghee dan para gadis lainnya berkumpul. Mereka merencanakan untuk kabur pada malam itu. Tapi rencana mereka diketahui oleh para tentara Jepang. Mereka menyalakan alarm dan mencari para gadis yang kabur. Saat Jungmin dan kawan-kawannya sampai di hutan, mereka menyadari kalau salah satu temannya tertinggal. Mereka memutuskan untuk kembali dan mencari temannya. Sayangnya gadis itu sudah tertangkap dan disiksa oleh para tentara. Karena kasihan, Jungmin dan para temannya memutuskan untuk kembali. Dan teman yang satunya memilih untuk tetap kabur. Sementara itu, para gadis yang ada di penampungan langsung dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanyai satu persatu siapa yang bersongkol dengan pelarian itu. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Sebagai hukuman mereka disuruh untuk melepas baju dan disiksa semalaman. Sedangkan si gadis yang ketahuan kabur dikurung di dalam sel dan tidak diberi makan dan minum. Esoknya gadis-gadis yang sakit-sakitan yang tidak bisa melayani tentara Jepang dibawa ke tengah hutan untuk dieksekusi mati. 2 tahun berlalu, pada tahun 1945 pemerintah Jepang mengalami masalah baru. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah dan para pasukan Jepang disuruh kembali ke negara asalnya. Untuk menghilangkan saksi, para gadis pun dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi mati. Saat Yunghee ketakutan, Yunghee pun ngasih jimat keberuntungan yang dikasih ibunya dulu. Saat eksekusi mati dilaksanakan, tiba-tiba ada tentara Korea Selatan yang menyerang tentara Jepang. Sayangnya beberapa gadis tidak selamat. Sementara itu, Jungmin dan Yunghee langsung kabur. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba ada tentara Jepang yang ingin membunuh mereka menggunakan pedang. Tapi untungnya tentara Jepang itu langsung ditembak oleh tentara Korea. Jungmin dan Yunghee berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi ketika Jungmin menoleh, rupanya tentara Jepang itu belum mati dan bersiap untuk menembak ke arah Yunghee. Jungmin pun langsung melindungi Yunghee dengan badannya yang mengakibatkan Jungmin meninggal di tempat. Adegan pindah ke tahun 1991, di mana ada sebuah gadis bernama Hyun Kyung. Gadis itu dibawa ibunya menemui seorang tabib untuk disembuhkan. Gadis itu adalah korban pelecehan seksual, sedangkan ayahnya dibunuh di depan mata kepalanya.
Sejak itu ia mengalami trauma berat dan tidak mau berbicara. Tapi setelah mendapat perawatan dari sang tabib, ia mulai mau berbicara. Karena hal itulah ia memutuskan menjadi murid sang tabib. Ketika gadis itu mau membeli sesuatu di toko, secara tidak sengaja dia melihat sebuah jimat milik nenek tua pemilik toko yang ternyata adalah Yung Hee. Dan tiba-tiba gadis itu melihat masa lalu Jungmin dan langsung pingsan. Saat terbangun, gadis itu berbicara kepada Yung Hee dan ingin mengobati Yung Hee melepas rasa bersalahnya kepada Jungmin yang telah ia tinggalkan seorang diri. Saat ritual berlangsung, Yung Hee melihat Jungmin di hadapannya. Karena tidak tahan lagi, Yung Hee pun pingsan. Lalu gadis itu melakukan ritual untuk membantu roh Jungmin dan yang lain agar bisa tenang di alam sana. Di akhir film diperlihatkan Jungmin sedang pulang membawa jimatnya. Di sana orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali. Film pun selesai.